apa sebenarnya yang mau saya bawa ke Muara Gembong ini? Bukan sembako yang kita bawa. Jadi salah satu visi dan misi kami adalah bagaimana di Muara Gembong, kan kalau infrastrukturnya udah ada jembatan Jokowi menghubungkan ini, iya kan? Sudah ada tanggul dari Bank Dunia. Tapi sekarang sudah ada anggaran demi anggaran, tapi kenapa Muara Gembong ini masih umpamanya masih kurang maksimal lah secara ekonomi? Berarti kita ini prioritaskan menggenjot ekonomi. Kalau infrastruktur kan udah cukup kan? Jadi salah satu yang akan kami realisasikan adalah di tiap dapil kabupaten itu Tigor-Doris itu akan mendirikan rumah aspirasi. Kalau ini jadi daerah wisata nasional, ini ibu-ibu ini nggak nganggur lagi, kan begitu? Betul nggak? Betul apa betul? Betul ya. Nanti akan kita berdayakan ibu-ibu. Katanya ibu-ibu yang di Muara Gembong ini 80% katanya nganggur. Kebetulan yang di sini nggak nganggur ya? Nggak nganggur kan? Oh nganggur. Oh berarti datanya benar ya?
Jadi nanti kami bikin rumah aspirasi. Kalau ada keterampilan menjahit, nanti kita bayar. Jadi mungkin begitu mukadimah dari kami. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Sertifikat itu tapi penyaluran yang belum ada. Penyaluran yang kedua untuk ekonomi, permasalahan jalan. Untuk mobilisasi barang dan jasa itu kalau jalannya rusak, hancur, mungkin telat. Jadi gimana ekonominya mau maju kalau jalannya aja masih kayak gini? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sumarta atau kepanjangannya itu adalah Abdillah Sumarta dari Pantai Harapan Jaya. Kebetulan saya belum lama mengikuti tadi pembicaraan Pak Tigor. Mungkin di awal pertama dia telah menyebut dari pertanian. Yang ingin saya mau Pak, atau yang ingin saya pertanyakan, di Pantai Harapan Jaya ini ya, khususnya ekonomi adalah pertanian. Namun ya Pantai Harapan Jaya kan Kecamatan Muara Gembong ini mukanya Pantai Harapan Jaya Ibu. Ya, dari akses jalan untuk saat ini Pak. Namun di kami ini dalam akses pertanian, yaitu khususnya dalam jalur pengairan, kami ini sangat kesulitan Ibu. Bapak, kami sangat kesulitan sekali dalam pengairan pertanian, bukan nelayan di Pantai Harapan Jaya ini. Nah, itu kami berharap mewakili daripada Kecamatan Sukawangi, Cabang Bungin, Muara Gembong, khususnya Pantai Harapan Jaya, ketika nanti Bapak insya Allah ke depan terpilih menjadi Dewan Perwakilan dari Kabupaten Bekasi ini, tolong Bapak usahakan agar di IBL ini ada pintu airnya. Contoh di sini langsung ke Bapak ini. Kalau anggaran infrastruktur kita itu kan dari 3.300 triliun anggaran, kan 660 triliun buat infrastruktur. Apa salahnya dibikin itu bendungan yang hanya 50 miliar? Iya kan? Tapi tergantung ini lahan ini berapa hektar. Nggak mungkin kita keluarin 50 miliar kalau lahannya hanya 100 hektar, kan begitu? Hak sehat itu adalah hak semua warga negara Indonesia. Dari mana? Beli kopi kapal api ini aja kita udah bayar pajak, Pak. Emang harganya ini berapa? Tapi memang kalau BPJS itu ada kelas 1, ada kelas 2, ada kelas 3. Jadi artinya kita harus benar-benar kritis. Jangan sampai Muara Gembong ini begini-begini aja. Ini harus jadi daerah wisata. Apa artinya jembatan Jokowi? Apa artinya ini? Iya kan? Tinggal dana desa itu benar-benar mengerjakan infrastruktur desa. Itu aja. Jalan kabupaten jangan hanya anggota DPRD kita ini jangan hanya mau anggaran 200 juta, bikin dong anggaran di sini 50 miliar. Dari mana ada uangnya kok 5,5 T anggaran Kabupaten Bekasi? Ini udah emosi aja ini kalau bahas tentang anggaran ini. Jadi Muara Gembong ini Bekasi ini harus menjadi kota mandiri. Supaya apa? Ini kita ini banyak yang nganggur ini. Iya kan? Nah, jadi artinya kita memang benar-benar betul kritis. Jadi ini mengedukasi teman-teman ini tim-tim ini. Apa sih siapa sih Tigor Doris ini kita supaya tidak beli kucing dalam karung. Program-program kita ini sampaikan kepada masyarakat. Insya Allah nanti kita terpilih, ya kalian datang ke DPR sana. Katanya Pak Tigor dulu janji ini ada jejak digitalnya ini, makanya direkam semua ini. Iya kan? Insya Allah nanti ini kita hat-trick ini kan 2014 kita udah menang, 2019 kita menang. Kalau 2024 kita menang dan tambah lagi kursi 100 kursi umpamanya, berarti PD Perjuangan itu akan berpotensi mensejahterakan minimal 20 juta orang masyarakat Indonesia. Kalau Tigor dari situ menang, ya masyarakat Muara Gembong minimal ada 1000 keluarga yang bahagia. Saya udah ungkapkan diri saya buat masyarakat Bekasi. Saya udah selesai dengan diri saya sendiri. Tugas saya sekarang melayani.
Jadi ya mungkin itu Mbak, kita akan berupaya. Kebetulan pertanyaan Bapak itu chemistry-nya ke saya. Insya Allah nanti saya terpilih, saya mungkin di Komisi 5. Saya di infrastruktur. Jadi nanti kita akan upayakan. Pun saya belum terpilih, sekarang sudah kita coba rencanakan. Ya, makasih Pak ya. Soal BLT, selama ini BLT itu tidak tepat sasaran kepada orang-orang yang tidak mampu, yang tidak mampu, tidak apa? Sama ini apa? Orang-orang jomblo gitu yang nggak mampu nggak dapat, sedangkan yang mampu, yang punya usaha emas apa gitu ya dapat gitu. Orang yang nggak mampu nggak dapat, Pak, gimana itu? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini yang paling kasar, ini ada yang paling halus lagi nanti. Jadi ini BLT-nya umpamanya dari 2.500 kakak, kuotanya kan terbatas, bisa 500, ya kan? 500 contoh kuotanya, 500 paket BLT atau 500 kali 300.000 atau bansos atau apapun itu, banyak manfaat, ada PKH segala macam. Pada saat turun tim menilai siapa yang layak, siapa yang tidak layak dapat, kepala desa yang pemenang ini mungkin ya tunjuk yang pemilik. Enggak, supaya ibu-ibu ini tunjuk yang pemilik. Bapak Ibu pemeriksa ini ke situ, ini yang miskin. Padahal mungkin 2.500 ini kategori tidak mampu itu 2.000. Alokasinya tadi hanya 500. Iya kan? Ditunjuklah orang-orang yang dia kenal. Ini contoh. Jadi yang benar-benar menerima manfaat itu harus menerima. Nggak bisa kuota di sini hanya 500, orang miskinnya ada 2.000, nggak bisa. Iya kan? Kategori miskin itu kan ada hitung-hitungannya. Umpamanya penghasilannya di bawah 2 juta, kan itu udah kategori miskin. Tapi yang umpamanya karyawan yang gaji UMR-nya 54, tidak kategori miskin lagi. Tapi doakan kita terpilih. Insya Allah akan kita bawa ke sini anggaran, akan kita berdayakan semua ibu-ibu yang pengangguran. Uangnya dari mana? Saya udah cerita tadi bahwa ada alokasi anggarannya. Jadi nggak bisa lagi, semua harus kreatif. Mau di rumah ya bikin aja tikar-tikar seperti ini. Nanti pemasarannya adalah di Dinas Koperasi dan UMKM. Nanti ada tim kita, telepon aja. Nanti Bapak difasilitasi untuk punya akses ke sana. Jadi ya mungkin ini kami mungkin ada riset dulu nanti Pak terkait pertanyaan ini. Memang yang saya tahu, tapi nanti kalau dikoreksi ya kalau ada kehilapan. Di Muara Gembong ini memang masih rata-rata tanah perhutani atau apa, aku kurang paham Pak. Jadi ini garaman. Tapi memang dulu ada undang-undangnya. Kalau udah ditempati 25 tahun sudah bisa diurus sertifikat. Tapi saya tidak tahu ada kebijakan yang baru, kurang paham. Tapi sekarang memang agak kurang tidak berlaku lagi itu Pak. Tapi mungkin nanti kalau ada beberapa tokoh nanti kita rapatkan supaya ini bisa benar-benar sertifikat hak milik. Karena karena seperti di sini kan ini bukan banyak juga di Gembong ini bukan merupakan tanah berapa meter dari pengairan kan. Jadi harusnya yang tanah pengairan itu hanya 12 meter. Habis itu udah bisa jadi sertifikat hak milik.
Bapak kita ngawal terus Pak Tigor PDS 8 untuk berjuang di Dapil Jabar 7, yang mana Bapak hari ini ada di beberapa titik di Muara Gembong. Kita sukseskan dulu Pak Dewan. Siap. Ya Pak, saya minta komentar sedikit Pak mengenai masyarakat di Muara Gembong sendiri gimana ya Pak? Jadi masyarakat di Muara Gembong ini memang harus disentuh melalui treatment ekonomi. Jadi karena di sini kan infrastruktur yang besar sudah dibangun seperti jembatan Jokowi, ada tanggul dari Bank Dunia. Nah, ini sekarang ini fokus ke ekonomi. Tapi ekonomi ini bisa berjalan jika infrastrukturnya ini bisa dibangun sampai tingkat desa. Jadi jangan hanya infrastruktur yang besar-besar, supaya ini bisa terintegrasi dari kota sampai ke Langsung ke sawah. desanya langsung ya Pak? Langsung ke sawah. Ya, benar. Jadi infrastruktur itu harus baik. Seperti di Tambun Selatan itu kan sudah hampir merata, semua infrastrukturnya udah baik. Ya mungkin anggota DPRD Bekasi itu mungkin kurang liburan kali ke Muara Gembong. Jadi mereka harus lihat potensi di sini cukup besar, terutama pariwisata dan hasil laut. Ini harus kita benar-benar kelola. Dan ekonomi masyarakat di sini kan agak sedikit kurang baik karena ikan itu harganya tidak stabil. Iya. Jadi mereka tangkapannya banyak, tapi harganya bisa sampai Penjualannya 30% susah ya, Pak? dari harga normal begitu. Baik, Jadi kami kita mengharapkan ya supaya juga bank-bank di sini, bank-bank negeri seperti BRI, Mandiri atau BNI yang ada di Muara Gembong ini supaya mengalokasikan kur dengan bunga yang rendah. Nah, jadi mungkin dengan seperti itu mereka ini yang notabene sekarang ini banyak terlibat ini Bank Emok. Iya, Bang Emoknya ya Pak? Bank Emok dan Masyarakat. di bank-bank keliling ini. Iya. Nah, jadi mestinya mereka mendapat fasilitas pinjaman dengan bunga ringan. Mereka harus dapat subsidi solar untuk melaut. Dan ikannya itu harganya mesti Menjadi normal. kemudahan buat masyarakat Ya. juga ya Pak? Ya. Jadi untuk daerah pertanian, ada juga daerah pertanian sedikit di sebelah timur sana, ya perlu dibangun sebuah bendungan. Ya. Supaya ini nggak tada hujan lagi. Itu solusinya ya Pak? Ya, supaya sawahnya nggak tada hujan, ya perlu dibangun bendungan, Pak. Baik, siap Terima Pak. kasih ya. Makasih Pak Tigor.